Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai PA kita. Sebelum kita memulai PA kita bernyanyi, dan habis bernyanyi kita berdoa. Kita bernyanyi dalam pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanmu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, jasmani maupun rohani. Dan juga Tuhan, di tengah-tengah ini kami akan mengadakan PA. Sebelum mengadakan PA, Kau memberkati kehidupan kami lebih baik lagi ke depannya. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah PA kita melihat di dalam Alkitab ayat firman Tuhan kita pada saat ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kita membacanya secara bergantian. Saya ganjil, saudara genap. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di dalam Allah adalah kasih. Seperti di ayat 7 bunyinya, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini kita tahu bahwa kasih itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Dan Allah terlebih dahulu mengasihi diri kita sebelum kita mengasihi sesama kita. Dan juga di dalam kehidupan kita selalu mengasihi di sekeliling kita, maupun tetangga kita, orang yang belum mengenal kita. Dan juga Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Di sini Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita lahir di dunia, Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk hidup beroleh dalam kehidupan kita. Dan juga agar kita saling mengasihi dan saling berpedoman kepada Allah. Sebab Allah telah menyuratkan sebagian dari nas Alkitab ini pedoman dalam kehidupan kita, dan juga suatu pedoman pendamaian bagi dosa-dosa yang telah kita perbuat, agar kita tahu bahwa dosa yang kita perbuat berasal dalam diri kita, dan kita meminta ampun sebab Allah Maha mengasihi dalam kehidupan kita. Jikalau sedemikian Allah telah mengasihi kita, alangkah baiknya kita juga mengasihi seseorang yang ada di lingkungan kita. Dan juga berpedoman dalam Alkitab. Setiap hari Minggu kita berdoa dan juga mendengarkan
sebagian dari ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta dalam kehidupan kita. Dan juga itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak cara-cara kita mengasihi sesama kita, dan juga banyak cara-cara Tuhan menunjukkan jalan kita agar kita mengasihi seseorang yang ada dalam kehidupan kita, baik itu teman kita, baik itu pun kakak kita maupun orang tua kita yang selalu mengasihi kita dan juga kita mengasihi dia. Dan juga di sini di dalam ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Dan juga tadi sudah saya jelaskan seperti ayat 11 tadi, sebelum kita mengasihi seorang, kita juga telah dikasihi oleh Allah. Dan juga dalam PA kita ini, agar ada suatu kasih, ada suatu pedoman yang dalam diri kita, agar kita selalu mengasihi sesama kita. Dan juga kita tetap berpegang kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, maupun senang maupun susah. Dan juga Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Juga kita tutup PA kita berdoa. Terima kasih Tuhan seberkat-Mu, Kau telah mengutuskan kami di sini Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang kasih yang Kau berikan kepada kami, Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, agar kasih ini tertanam dalam kehidupan kami, agar kami juga menerapkannya kepada seseorang ataupun di sekeliling kehidupan kami, dan juga Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu, kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai PA kita. Sebelum kita memulai PA kita bernyanyi, dan habis bernyanyi kita berdoa. Kita bernyanyi dalam pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanmu, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kau memberikan kesehatan, kekuatan jasmani maupun rohani. Dan juga Tuhan, di tengah-tengah ini kami akan mengadakan PA. Sebelum mengadakan PA, Kau memberkati kehidupan kami lebih baik lagi ke depannya. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, sebelum kita memulai PA kita melihat di dalam Alkitab ayat firman Tuhan kita pada saat ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kita membacanya secara bergantian. Saya ganjil, saudara genap. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di dalam Allah adalah kasih. Seperti di ayat 7 bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini kita tahu bahwa kasih itu sangat nyata dalam kehidupan kita, dan Allah terlebih dahulu mengasihi diri kita sebelum kita mengasihi sesama kita. Dan juga di dalam kehidupan kita selalu mengasihi di sekeliling kita, maupun tetangga kita, orang yang belum mengenal kita. Dan juga Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Di sini Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita lahir di dunia, Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk hidup beroleh dalam kehidupan kita. Dan juga agar kita saling mengasihi dan saling berpedoman kepada Allah. Sebab Allah telah menyuratkan sebagian dari nas Alkitab ini pedoman dalam kehidupan kita, dan juga suatu pedoman pendamaian bagi dosa-dosa yang telah kita perbuat, agar kita tahu bahwa dosa yang kita perbuat berasal dalam diri kita, dan kita meminta ampun sebab Allah Maha mengasihi dalam kehidupan kita. Jikalau sedemikian Allah telah mengasihi kita, alangkah baiknya kita juga mengasihi seseorang yang ada di lingkungan kita. Dan juga berpedoman dalam Alkitab. Setiap hari Minggu kita berdoa dan juga mendengarkan sebagian dari ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta dalam kehidupan kita. Dan juga itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak cara-cara kita mengasihi sesama kita, dan juga banyak cara-cara Tuhan menunjukkan jalan kita agar kita mengasihi seseorang yang ada dalam kehidupan kita, baik itu teman kita, baik itu pun kakak kita maupun orang tua kita, yang selalu mengasihi kita dan juga kita mengasihi dia. Dan juga di sini di dalam ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Dan juga tadi sudah saya jelaskan seperti ayat 11 tadi, sebelum kita mengasihi seorang, kita juga telah dikasihi oleh Allah. Dan juga dalam PA kita ini, agar ada suatu kasih, ada suatu pedoman yang dalam diri kita, agar kita selalu mengasihi sesama kita. Dan juga kita tetap berpegang kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, maupun senang maupun susah. Dan juga Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Juga kita tutup PA kita berdoa. Terima kasih Tuhan seberkat-Mu, Kau telah mengutuskan kami di sini Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang kasih yang Kau berikan kepada kami, Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, agar kasih ini tertanam dalam kehidupan kami, agar kami juga menerapkannya kepada seseorang ataupun di sekeliling kehidupan kami. Dan juga Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.